Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran daring ekonomi bersama dengan saya Cita Nursasi. Kali ini kita akan membahas tentang circular flow diagram. Jadi circular flow diagram itu adalah interaksi para pelaku kegiatan ekonomi. Nah, siapa saja pelaku kegiatan ekonomi itu? Mari kita bahas dalam materi berikut ini. Pelaku kegiatan ekonomi itu mencangkup yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, RTK. Kemudian ada rumah tangga produksi, ada rumah tangga negara, dan kemudian ada masyarakat luar negeri. Nah, para pelaku kegiatan ekonomi ini nanti membentuk sebuah interaksi, namanya adalah circular flow diagram. Sebelum kita membahas tentang circular flow diagram atau interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi dulu, kita akan mengetahui peran. Jadi peran rumah tangga konsumen itu apa? Peran rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Oke, yang pertama adalah peran rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga konsumen itu diantaranya adalah yang pertama adalah penyedia faktor produksi, yaitu menyediakan tenaga kerja, menyediakan tanah, menyediakan modal maupun keahlian. Kemudian menerima imbalan faktor produksi. Karena telah menyediakan faktor produksi yaitu berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian, maka dari itu RTK nanti akan menerima imbalan berupa gaji untuk tenaga kerja, kemudian sewa untuk tanah, ada bunga untuk modal, dan laba untuk keahlian. Kemudian menjadi konsumen, jadi menjadi konsumen barang atau jasa. Dan yang keempat adalah pembayar pajak atau payment attack kepada rumah tangga negara atau pemerintah. Ini adalah beberapa peranan rumah tangga konsumen. Baik, selanjutnya adalah rumah tangga produksi. Apa saja peran rumah tangga produksi atau RTP? Nah, yaitu mengonsumsi faktor produksi. Jika tadi RTK atau rumah tangga konsumen adalah penyedianya, nah yang mengonsumsi itu adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi. Jadi mengonsumsi tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Kemudian yang kedua adalah membayar faktor produksi. Jadi setelah mengonsumsi faktor produksi dari RTK, RTP wajib membayar atau membalas jasa atas pemakaian tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian, yaitu membayar gaji, membayar sewa, bunga, dan laba kepada RTK atau penyedia faktor produksi. Kemudian yang ketiga adalah produsen barang maupun jasa. Nah, yang keempat ini juga merupakan peranan wajib kepada pemerintah atau negara, yaitu pembayar pajak. Ini adalah peranan rumah tangga produksi. Nah, yang ketiga adalah rumah tangga negara atau government. Apa aja peranan rumah tangga negara atau pemerintah? Yaitu yang pertama adalah mengonsumsi faktor produksi. Sama ada tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kemudian membayar faktor produksi berupa sewa, gaji, bunga, dan profit atau laba. Produsen, nah rumah tangga negara ini juga memproduksi apa? Memproduksi barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak yang tidak bisa diproduksi oleh pihak swasta, diproduksi oleh pemerintah. Contohnya adalah listrik, ada bahan bakar, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsumen, mengkonsumsi juga, kemudian menerima pajak. Jika RTK dan RTP tadi adalah membayar pajak, maka rumah tangga negara ini adalah menerima pajak.
Yang keenam adalah penyedia fasilitas publik atau subsidi. Jadi pajak yang dibayarkan oleh RTP dan RTK nanti akan dialokasikan untuk menyediakan fasilitas publik atau penyaluran subsidi. Ini adalah peranan dari rumah tangga negara. Oke, yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Ini merupakan lembaga internasional yang membeli atau menjual barang atau jasa. Peranannya mengonsumsi faktor produksi, membayar faktor produksi juga, produsen bagi kebutuhan impor, konsumen dari barang ekspor, kemudian pembayar pajak atas barang impor, penyalur devisa, dan penghubung pasar uang. Ini merupakan peranan dari masyarakat luar negeri. Nah, intinya nanti kalau masyarakat luar negeri ini berhubungan dengan ekspor dan impor barang maupun faktor produksi. Oke, sebelum kita membahas mengenai circular flow diagram, kita harus mengelompokkan pasar menjadi dua kelompok besar, yaitu pasar faktor produksi atau pasar input. Ini berisi faktor-faktor produksi, yaitu berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kemudian pasar barang dan jasa atau pasar output ini berupa barang dan jasa. Oke. Kemudian interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Yang pertama kita akan membahas tentang interaksi antara RTK dan RTP, yaitu perekonomian tertutup dua sektor. Jadi pelakunya hanya dua, yaitu RTK atau rumah tangga konsumen dan RTP atau rumah tangga produsen atau produksi. Nah, jadi ada dua pelaku kegiatan ekonomi di sini, ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Nah, yang pertama, perhatikan pasarnya dan anak panahnya. Nah, yang pertama ini adalah anak panahnya mengarah dari RTK menuju ke RTP melalui pasar faktor produksi atau pasar input. Berarti yang pertama yaitu RTK menyerahkan faktor produksi kepada RTP. Nah, anak panah yang kedua, dari RTP menuju ke RTK. RTP memberi uang atau imbalan kepada RTK. Atas apa? Atas pemakaian faktor-faktor produksi. Memberi imbalan berupa ada sewa, ada gaji, ada bunga, dan juga ada profit atau laba. Arus yang ketiga, RTP menjual barang dan jasa kepada RTK. Nah, tadi faktor-faktor produksi tadi sudah diolah di sini, kemudian menjadi barang dan jasa disalurkan kepada RTK. Berupa apa? Barang dan jasa. Nah, maka dari itu nomor 3 yaitu RTP menjual barang dan jasa kepada RTK. Kemudian arus yang selanjutnya, dari RTK menuju RTP, imbalan uang. RTK membayar uang atau imbalan kepada RTP. Atas apa? Atas pemakaian barang dan jasa. Perhatikan pasarnya dan anak panahnya. Misalkan kalau pasar faktor produksi atau pasar input itu di sini, berarti arusnya nomor 1 ini adalah arus faktor produksi. Berarti RTK menyerahkan faktor-faktor produksi kepada RTP. Nah, yang kedua otomatis adalah imbal jasa. Yang ketiga ini ada arus dari RTP menuju ke RTK melalui pasar barang dan jasa. Jika kalian sudah paham letak pasar dan anak panahnya, jika pasarnya dibalik, faktor produksinya di bawah dan pasar barang dan jasanya di atas, nanti kalian tetap akan paham arus diagramnya. Seperti itu. Ini adalah circular flow diagram dua sektor. Nah, yang kedua ada interaksi antara RTK, RTN, dan RTP atau perekonomian tertutup tiga sektor. Nah, ini arusnya. Faktor produksi
Di sini ada barang dan jasa. Kemudian dua sektor, penjelasannya juga sama. Ini ada RTK, menyerahkan faktor produksi kepada RTP. RTP memberikan imbalan atau balas jasa kepada RTK. Kemudian ada RTP menyalurkan barang dan jasa kepada RTK. RTK membayar imbalan berupa uang kepada RTP. Nah, sekarang 3 sektor itu ada satu lagi pelaku kegiatan ekonominya, yaitu rumah tangga negara. Nah, satu teks wajib, jadi rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produksi atau produsen ini wajib membayar pajak atau teks kepada rumah tangga negara. Nah, kemudian rumah tangga negara juga berkewajiban untuk menyalurkan subsidi kepada rumah tangga, menyalurkan subsidi baik untuk rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produksi. Ini adalah imbalan atas pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh RTK maupun RTP. Ini merupakan arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram 3 sektor, yaitu ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ada interaksi RTK, RTN, RTP, dan masyarakat luar negeri adalah perekonomian terbuka. Jadi 4 sektor, ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Nah, ini tadi perekonomian 3 sektor. Sudah ada rumah tangga negara, ini membayar pajak, kemudian rumah tangga negara menyalurkan subsidi. Nah, di sini ada tambahan lagi, yaitu masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama adalah dari dalam negeri anak panahnya menuju ke masyarakat luar negeri, sudah jelas, yaitu ekspor. Nah, ekspor ini bisa berupa ekspor barang dan jasa maupun ekspor faktor produksi. Kemudian arus yang kedua itu ada impor, yaitu kegiatan dalam suatu negara melakukan impor barang atau jasa maupun faktor produksi dari masyarakat luar negeri. Jadi perhatikan anak panahnya. Jika dari masyarakat luar negeri itu masuk ke dalam negeri, yaitu impor. Jika dari dalam negeri keluar menuju ke masyarakat luar negeri, yaitu ekspor. Ekspor atau impor ini bisa berupa faktor-faktor produksi ataupun barang dan jasa, tergantung dari arah mana anak panah itu berasal. Bisa jadi dari pasar barang dan jasa maupun dari pasar faktor produksi. Oke, ini merupakan circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, berikut kita kerjakan sama-sama arus lingkar kegiatan ekonominya. Mari kita sama-sama membahas atau menyebutkan arusnya. Oke, arus yang pertama ini ada anak panah dari RTK menuju RTP melalui pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. RTK menyalurkan faktor-faktor produksi kepada RTP. Itu arus yang pertama. Kemudian arus yang kedua itu ada anak panah dari RTP menuju RTK melalui pasar input. Berarti RTP membayar balas jasa berupa sewa, gaji, kemudian bunga, dan profit atau laba kepada RTK. Kemudian yang arus yang ketiga, anak panah dari RTP menuju ke RTK melalui pasar output. Pasar output yaitu berarti pasar barang dan jasa. Berarti arus yang ketiga adalah RTP menyalurkan barang dan jasa kepada
RTK atau menjual barang dan jasa kepada RTK. Kemudian arus yang terakhir, yang keempat, itu ada dari RTK menuju RTP melalui pasar output, berarti RTK ini membayar barang dan jasa kepada RTP. Nah, ini adalah arus lingkar kegiatan ekonomi yang dua sektor. Nah, kemudian yang kedua, ini ada 5 arus yang harus kita jelaskan. Oke, arus yang pertama kira-kira apa arus yang pertama? Anak panahnya dari RTK menuju ke masyarakat luar negeri dari pasar output atau barang dan jasa. Berarti nomor 1 ini ekspor atau impor? Anak panahnya menuju keluar masyarakat luar negeri. Berarti nomor 1 ini adalah ekspor. Ekspornya apa? Ekspornya adalah barang dan jasa karena anak panahnya melalui pasar output atau pasar barang. Nah, kemudian yang kedua anak panahnya dari masyarakat luar negeri menuju ke dalam negeri melalui pasar output. Berarti yang satu tadi ekspor, yang kedua adalah impor. Impornya impor apa? Impor barang atau jasa karena melalui pasar output. Nah, ini. Kemudian arus yang ketiga yaitu anak panahnya dari masyarakat luar negeri menuju ke pasar input atau FFP. Berarti ekspor atau impor. Ada impor karena masuk dalam negeri melalui pasar input, berarti impornya adalah impor faktor-faktor produksi. Yang keempat berarti sebaliknya, harus yang keempat. Anak panahnya keluar negeri yaitu ekspor. Ekspornya juga ekspor faktor-faktor produksi karena melalui pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Nah, yang kelima, dari RTP menuju RTN, berarti membayar pajak. Nah, ini adalah arusnya. Ini ada circular flow diagram yang 4 sektor. Ada 4-4-nya pelaku ekonomi di sini, RTK, RTN, RTP, dan masyarakat luar negeri. Tugas kalian adalah menjelaskan arus lingkar kegiatan ekonomi pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Nah, silakan di screenshot. Nah, nanti jelaskan arusnya, arus yang pertama hingga arus yang kelima. Silakan tulis di buku ekonomi masing-masing dan kumpulkan melalui Google Classroom. Oke, gambar yang pertama. Kemudian boleh screenshot sekarang. Nah, ini menjelaskan 5 arus. Harus selalu diingat jika kalian mengerjakan, perhatikan pasar dan anak panahnya. Pasar input ataupun pasar output. Nanti anak panahnya akan berbeda jika kalian salah mengartikan. Oke? Nah, terima kasih sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.